Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana, ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer dan dapat membantu kamu. Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana, namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan. Menurut penjelasan mengenai gaya hidup minimalis, contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis bukan berarti hidup apa adanya, tapi kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep yang menitik beratkan perubahan sudut pandang kamu terkait hidup berkecukupan. Sudah bukan rahasia lagi kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi finansialmu. Gaya hidup berlebihan lambat laun akan dapat memberi dampak yang buruk terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya. Sedangkan dengan menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, sudut pandang kamu akan lebih difokuskan kepada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan bukan didasari oleh memberi kepuasan terhadap keinginanmu. Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana, kamu tetap tidak akan merasa puas. Kepuasan dari menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini dibuat secara jangka panjang, sehingga di masa depan, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif atau pensiun dini, kamu bisa secara penuh dan bahagia menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya. Selain itu, dengan menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, kondisi keuangan kamu pun akan tetap terjaga. Bahkan bisa kamu alokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi demi memperkuat kondisi finansialmu. Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja memang bukan hal yang mudah di awal-awal menjalani hidup sederhana. Tapi kalau kamu yakin bahwa kamu mampu dan menginginkan manfaat untuk hidup di masa depan dengan kondisi keuangan yang kuat, maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah dalam menjalani gaya hidup minimalis sebagai salah satu contoh hidup sederhana. Inilah contohnya. Yang pertama, menyesuaikan pola pikir. Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis, hal utama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu. Pola pikir merupakan hal yang penting dalam menerapkan gaya hidup minimalis. Sebagai salah satu contoh hidup sederhana, penyesuaian terhadap pola pikir serta sudut pandang ini memang tidak bisa terrealisasi atau teraplikasi secara instan. Untuk itu, kamu perlu menyesuaikan pola pikir dan sudut pandangmu terlebih dahulu. Mulailah menjalani hidup sederhana dengan hal-hal kecil seperti mendahulukan kebutuhan sehari-hari saat membuat anggaran pengeluaran. Setelah itu, kamu akan punya gambaran betapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan atau alokasikan untuk keinginanmu. Alokasi dana untuk keinginan ini pun perlu kamu perkecil secara berkala, sehingga kamu pun bisa terbiasa untuk menyisihkan uang ke dalam tabungan untuk masa depan. Kedua, lakukan analisis tentang perbedaan gaya hidup. Selain membuat anggaran pengeluaran, kamu pun harus mulai melakukan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini. Analisis tersebut bisa jadi acuan apakah contoh hidup sederhana yang sedang kamu coba saat ini berhasil atau tidak. Catat kelebihan dan keuntungan dari perubahan gaya hidup kamu sebagai langkah lanjutan dari contoh hidup sederhana. Dengan memberi catatan tersebut, kamu juga perlu mencari solusi dari kekurangan yang ditemui agar kamu bisa menjalani hidup minimalis lebih baik lagi setiap harinya. Ketiga, mulai terapkan solusi dalam hidup sederhana. Solusi yang kamu temukan dari hasil analisis terhadap hidup sederhana yang kamu lakukan perlu segera diterapkan. Namun ada baiknya untuk menerapkan solusi hidup sederhana secara satu persatu atau secara berkala. Mulailah dengan solusi yang tidak terlalu signifikan terlebih dahulu. Makan siang misalnya. Biasanya kamu membeli menu makan siang untuk disantap di kantor atau tempat kerja, dan sebagai gantinya, kita bisa menyiapkan bekal dari rumah. Selain hemat, juga bisa menjaga kadar kesehatan dan juga bermanfaat bagi tubuh di masa depan. Keempat, sortir barang di sekitar. Gaya hidup eksesif atau lawan dari contoh hidup sederhana bisa dilihat dalam keseharian melalui kehadiran barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Agar kamu bisa menjalani hidup sederhana dalam skala yang lebih besar dan signifikan, mulailah lakukan
penyortiran untuk setiap barang yang kamu miliki. Kamu bisa pisahkan barang yang memang berguna dan mampu memudahkan hidup sehari-hari. Kelima, mulai fokus terhadap aspek penting. Ketika kamu secara perlahan merasa cukup dengan gaya hidup yang kamu jalani sebagai contoh hidup sederhana, lambat laun pun kamu akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang ada dalam dirimu, contohnya dalam kesehatan dan hobi. Dengan merasa cukup setiap saat, kamu akan mudah untuk membagi fokus dalam menjaga kesehatan secara rutin. Selain itu, kamu pun bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi dengan lebih leluasa. Kedua hal penting tersebut dapat membuatmu hidup dengan lebih nyaman di masa depan. Itulah tadi contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih indah. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang perlu dihemat dan 5 hal lagi yang tidak perlu dihemat. Bayangkan dirimu sedang duduk bersantai di teras rumahmu sambil meminum secangkir kopi bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Sembari itu, kamu memimpikan bagaimana caranya supaya kamu bisa membeli TV dengan gadget terbaru. Benda-benda tersebut bukan hanya tidak akan bisa bertahan lama, tapi juga memberikan kamu kesenangan yang sifatnya sementara. Ada yang mengatakan bahwa otak kita menuntun kita pada hal-hal yang membuat kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang berasal dari hal-hal materialistis hanya bertahan sementara, sedangkan kebahagiaan yang datangnya dari pengalaman tak akan pernah pudar dari benak kita. Memang banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan untuk membantu kita menuju sebuah kesuksesan. Akan tetapi banyak juga yang lupa bahwa kesuksesan itu bisa didapat dengan menjalani hidup yang sederhana atau tidak berlebihan. Memenuhi kebutuhan hidup memang perlu, tapi perlu dipastikan juga kamu tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk memenuhinya. Berikut adalah 5 hal yang perlu kamu tekan pengeluarannya. Yang pertama, elektronik. Kebutuhan barang-barang elektronik di masa ini adalah sebuah keharusan. Akan tetapi tidak berarti bahwa kamu harus menghabiskan banyak uang dan membeli semua barang dengan model yang terkini. Tidak peduli seberapa barunya. Nantinya barang tersebut akan mempunyai versi yang lebih baru lagi tiap tahunnya, atau bahkan tiap bulannya. Kedua, dekorasi untuk rumah. Akan selalu ada tema yang baru dan indah yang bisa kamu gunakan untuk menghias rumahmu. Kamu tidak perlu menghabiskan berjuta-juta rupiah untuk mendapatkan dekorasi rumah agar tampak seperti yang ada di majalah. Yang kamu perlukan hanyalah belajar untuk membuat sendiri hiasan-hiasan rumah yang kamu inginkan dan mendapatkan bentuk rumah yang diidamkan. Kamu juga bisa mendapat pengalaman serta menambah waktumu untuk lebih dekat dengan teman dan keluarga. Ketiga, kendaraan. Berusaha untuk tetap memiliki mobil atau motor dengan model terbaru bukanlah gaya hidup yang pintar kecuali kamu adalah orang yang sangat kaya raya dan mampu melunasinya sebelum model selanjutnya dirilis. Hal tersebut akan menuntunmu pada kebiasaan berutang yang tidak ada ujungnya. Kamu tidak akan pernah meraih kesuksesan dengan kebiasaan mengganti-ganti mobilmu dengan model yang terbaru. Keempat, fashion terkini. Kamu tidak perlu merasa bersalah kalau kamu tidak membeli baju, tas, ataupun sepatu baru setiap bulannya. Pakaian yang kamu miliki seharusnya sudah cukup memenuhi kebutuhan sandang kamu selama masih bersih dan rapi. Tidak ada gunanya kamu membeli produk fashion terbaru hanya untuk mengejar sebuah kesan dari orang lain. Jangan sia-siakan uangmu untuk membeli barang yang pada akhirnya hanya akan membuat penuh lemarimu. Kelima, perhiasan. Perhiasan yang memikat perhatian orang boleh dimiliki untuk menghadiri acara-acara formal, semisal pernikahan, undangan makan malam, dan lainnya. Kalau kamu bisa mendapatkan jam tangan dengan harga 200.000, maka kamu telah melakukan hal bagus. Perlu diketahui juga bahwa ada perubahan besar untuk membeli perhiasan yang dibutuhkan dan membuang-buang uang untuk perhiasan yang mahal. Ini adalah 5 hal yang jangan dihemat. Daripada menghabiskan uangmu pada benda-benda yang pada akhirnya akan usang atau rusak, lebih baik kamu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang berkesan lebih lama. Kenangan adalah salah satu bagian yang akan selamanya menjadi kenangan yang indah, sedangkan pengalaman yang kurang baik akan menjadi bahan candaan di masa depan. Perlu diingat, menggunakan uangmu untuk membuat pengalaman baru daripada membeli barang-barang yang bersifat sementara adalah hal yang sangat berharga. Penelitian mengatakan bahwa mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan pengalaman yang baru bisa membuatmu merasa lebih bahagia. Kamu tidak perlu menghabiskan semua hartamu untuk menciptakan pengalaman baru. Akan tetapi kalau kamu melakukannya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah kamu sesali nantinya.
Yang pertama, edukasi. Salah satu perasaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah ketika kamu memahami apa yang dikatakan orang lain yang menggunakan bahasa asing tanpa harus berkonsentrasi penuh untuk memahaminya. Meskipun biaya yang dikeluarkan untuk belajar bahasa asing tidaklah murah, tapi pelajaran yang kamu dapatkan akan sangat berharga. Belajar mengenai bahasa dan budaya asing, serta mempelajari profesi yang baru akan membuka pikiranmu pada sesuatu yang berbeda. Bukan berarti kamu harus mengganti pekerjaanmu jika mempelajari profesi lain. Dengan belajar hal-hal lain, maka kamu juga akan lebih mengerti tentang dunia yang lebih luas dan telah menambah gudang ilmu kamu sendiri. Kamu juga akan menyadari bahwa nantinya ilmu tersebut akan sangat bermanfaat bagi dirimu. Kedua, traveling atau bertualang. Mungkin ini memang menghabiskan uangmu, tetapi pengalaman tersebut akan menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup bagi dirimu. Meskipun itu termasuk pengalaman yang jelek, umumnya kita akan menertawakan apa yang telah menimpa kita atau yang telah kita alami pada masa lalu. Berpergian ke negara lain mungkin bisa menghabiskan uang sama banyaknya dengan kamu membeli laptop terbaru. Tapi hal tersebut sebenarnya menyelamatkan kamu dari barang mahal yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Tukarkan semua barang mewahmu dengan semalam memandangi indahnya langit dari puncak gunung, indahnya laut di Raja Ampat, atau serunya berjalan-jalan mengitari Pulau Komodo. Ketiga, musik. Belajar memainkan instrumen musik adalah bekal yang sangat baik bagi keluargamu. Kamu nantinya bisa menurunkan pengetahuan bermusikmu pada anakmu dan bisa membuat kenangan bersama. Juga dengan belajar memainkan alat musik, kamu bisa menghasilkan karya-karya yang bisa sangat menguntungkan bagi kamu nantinya. Entah itu untuk bukti pencapaian pribadimu atau entah nanti pada akhirnya musikmu bernilai tinggi dan bisa dijual di pasaran. Keempat, buku. Buku adalah sesuatu yang selalu memberikan kesan berbeda setiap kali kamu membalikkan halamannya. Merupakan sebuah pengalaman yang tiada duanya ketika kamu mengubah kata-kata yang telah penulis rangkai untuk kamu menjadi sebuah imajinasi dalam pikiranmu. Buku tidak perlu dinyalakan ataupun diisi ulang, dan juga tidak akan terjadi error. Buku juga diwariskan dari generasi ke generasi. Pengalaman yang sangat berbeda akan kamu rasakan ketika kamu duduk dengan tenang dengan buku di tanganmu. Tanpa ada gangguan apapun, buku adalah gerbang untuk menjelajahi ke dunia yang lain pada setiap halamannya. Kelima, makanan. Mencicipi masakan baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya tidak jauh berbeda dengan jika kamu berpergian untuk melakukan sebuah petualangan. Daripada menghabiskan banyak uang untuk membeli tas yang sangat mahal harganya, kamu bisa menabung agar dapat merasakan makanan yang baru. Uang tersebut bisa juga kamu gunakan untuk belajar memasak makanan dari budaya lain. Sudah banyak sekolah masak yang mendatangkan pengajar dari luar negeri. Sebagai contoh, kamu bisa belajar dari koki Italia mengenai cara membuat makanan ringan yang sangat enak untuk disajikan pada keluarga dan teman-teman. Bagus, tidak harus baru. Poin-poin tadi menjelaskan bahwa beberapa hal yang kamu butuhkan tidak selamanya harus menguras kantong yang ada pada dirimu. Akan sangat baik hasilnya apabila kamu bisa berhemat pada sektor-sektor yang telah disebutkan. Jangan terpacu untuk membeli semua barang dengan model yang terkini. Barang bekas pun juga sangat bermanfaat bagimu dan bisa didapatkan dengan harga yang telah ekonomis dan memiliki fungsi yang sama. Jangan habiskan uangmu pada barang-barang yang hanya kamu nikmati sesaat. Di lain pihak, ada beberapa jenis biaya yang sebaiknya jangan dihemat, karena akan berguna bagi kamu di kehidupan ini. Jadi, timbang-timbang lagi kalau ingin menghemat biaya tersebut. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.